Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak di rumah sehat selalu. Meskipun kita belajarnya melalui metode jarak jauh, tapi Bu Anggi berharap mudah-mudahan anak-anak di rumah tetap semangat untuk belajar. Untuk hari ini, Bu Anggi ingin mengulas kembali tentang materi yang ada di tema 7, salah satunya yaitu tentang pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama tentang pengertian dari pecahan. Jadi apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan itu merupakan bagian dari satu kesatuan. Nah, seperti yang dicontohkan dari gambar ini, di sini ada satu gambar apel utuh yang belum dipotong. Kemudian apel utuh ini kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar, maka gambarnya seperti ini. Maka kita perhatikan coba gambar yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, apakah apelnya sama besar? Ya, di sini sudah bisa kita lihat bahwa apel ini terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Maka satu bagian dari dua potong apel ini dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau sering kita baca setengah. 1/2 atau setengah atau 1/2 seperti itu. Nah, jadi satu potong apel ini nilainya 1/2, yang kanan juga 1/2. Dengan syarat apel itu tadi dibagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, lalu apa maksud dari 1/2? Jadi 1/2 ini kalau di gambar yang tadi, nah kita bisa lihat bahwa apel 1 tadi dibagi menjadi dua bagian. Lalu penulisan 1/2 itu maknanya apa? 1 itu merupakan jumlah bagian yang kita tunjuk atau yang kita maksud. Misal, Bu Anggi punya satu buah apel yang utuh, kemudian saya potong menjadi dua bagian yang sama besar. Bu Anggi makan satu bagian ini, maka satu bagian yang Ibu makan ini besarnya adalah 1/2. Jadi 1 itu menunjukkan jumlah bagian yang dimaksud. Kita letakkan di atas ini, kemudian per 2. 2 ini artinya apa? 2 ini artinya adalah jumlah dari semua potongan apel yang ada. Nah, jadi ini ya, 1 itu yang ditunjuk ini per 2. 2 itu 2 keseluruhan potongan yang ada. Nah, di mana 1 ini, bagian yang atas ini kita sebut sebagai pembilang, dan bagian yang bawah, di bawahnya per ini, kita beri nama penyebut. Jadi yang atas pembilang dan yang bawah adalah penyebut. Contoh berikutnya, ini ada pizza ya, ada satu pizza utuh, kemudian pizza ini akan Ibu bagi untuk 2 orang ini. Nah, lalu bagaimana supaya semua orang ini mendapatkan bagian yang sama? Tentu saja dengan membagi satu pizza utuh ini dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, jadi setiap orang mendapatkan 1/2, yang sebelah kanan juga mendapatkan 1/2. Untuk contoh lainnya bisa kita lihat di gambar persegi panjang ini. Gambar persegi panjang ini pada awalnya dia satu utuh. Lalu bagaimana untuk menggambar agar gambar persegi ini menjadi pecahan 1/2? Maka caranya satu persegi panjang ini kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi antara gambar yang kiri dan yang kanan ini ukurannya harus sama persis. Besarnya sama, ukurannya sama. Apabila yang sebelah kiri ini lebih kecil misal, maka gambar ini tidak dapat dikatakan sebagai pecahan 1/2. Mengapa? Karena tidak dibagi menjadi sama besar. Nah, ini ya.
Jadi satu gambar persegi panjang utuh tadi kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar, maka satu bagian yang diberi warna merah ini artinya dia menunjukkan pecahan 1/2. Nah, begitu juga dengan segitiga ini. Pada mulanya dia segitiga, kemudian bagaimana caranya untuk menunjukkan pecahan 1/2? Sama, kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Antara kiri dan kanan harus sama besar. Nah, apabila kita memberi satu warna ini, maka bagian yang berwarna merah ini artinya menunjukkan pecahan 1/2. Satu bagian dari dua keseluruhan ini. Ya, sama juga dengan yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini juga satu persegi panjang, sama dengan ini, hanya modelnya saja yang berbeda. Tapi tetap pembagiannya sama besar antara yang putih dan merah. Tidak ada yang lebih kecil ataupun lebih besar. Maka bagian yang berwarna merah ini dia menunjukkan pecahan 1/2. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas di buku paket sebelumnya, anak-anak. Nah, ini ya, pecahan 1/2 tadi. Pada mulanya dia donat ini utuh, kemudian dibagi menjadi dua bagian sama besar. Antara kiri dan kanan coba kita perhatikan apakah ukurannya sama. Ya, sama ya antara kiri dan kanan. Maka satu bagian kue donat ini kita sebut sebagai pecahan 1/2 atau setengah. Dan yang kanan ini juga setengah. Kemudian kita bandingkan dengan gambar yang bawah. Pada mulanya donat ini utuh, kemudian sama dibagi menjadi dua, tapi bedanya dengan yang atas tadi sama besar, tapi yang bawah ini tidak sama besar. Yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Maka potongan ini tidak bisa kita katakan sebagai pecahan setengah. Alasannya karena tidak dibagi sama besar. Meskipun dibagi menjadi dua, tapi apabila ukurannya tidak sama, maka itu bukan setengah. Ya. Jadi yang setengah itu yang seperti ini, ukuran sama. Seperti itu. Nah, jadi ini ya. Satu donat, kemudian dibagi menjadi dua bagian donat yang sama besar, maka satu bagian dari donat itu kita sebut sebagai pecahan 1/2. Nah, ini terkait dengan tugas yang kemarin, Bu Anggi ingin mengulas sedikit ya. Jadi kemarin ada beberapa anak yang mengerjakan sudah bagus, tapi ada yang masih kurang tepat. Kurang tepatnya di mana? Nah, itu ketika menggambar pecahan 1/2, ketika menggambar pecahan 1/2 itu tidak dibagi sama besar, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini oke, ulang. Gambar segitiga ini seperti ini, kemudian dibagi menjadi dua seperti ini. Menurut anak-anak, apakah ini menunjukkan pecahan 1/2, satu bagiannya ini? Apakah ini menunjukkan pecahan 1/2? Jawabannya bukan ya. Ini bukan menunjukkan pecahan 1/2 karena kita perhatikan pembagiannya antara gambar yang atas dan yang bawah ini tidak sama besar. Terlihat dari bentuknya saja sudah berbeda antara atas dan yang bawah. Lalu bagaimana segitiga ini supaya menjadi pecahan 1/2 yang tepat? Nah, maka cara menggambarnya seperti ini. Nah, kita ambil garis tengahnya ini, kita tarik ke bawah.
Nah, ini kita perhatikan antara yang sebelah kiri dan yang kanan ini apakah sudah sama besar? Nah, sudah ya, antara yang kiri dan kanan ini sudah sama besar, maka satu bagian dari segitiga ini bisa kita sebut sebagai pecahan 1/2. Yang ini bukan ya, bukan pecahan 1/2. Oke, sampai di sini sudah paham ya untuk pecahan yang 1/2. Berikutnya kita lanjutkan lagi ke pecahan 1/3. Nah, ini penjelasannya. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ya, dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, ini contohnya. Ada satu kue donat utuh, kemudian kue donat ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka ini ya hasil potongannya kita perhatikan antara yang sebelah kiri, kanan, dan yang bawah. Apakah sudah sama besar? Nah, sudah sama besar ya. Maka satu bagian donat itu kita nyatakan dalam bentuk pecahan 1/3. 1 itu maksudnya adalah bilangan yang kita tunjuk, ya, satu bagian, kita letakkan di atas, 1/3. Tiganya dari mana? Tiganya ini adalah jumlah bagiannya, keseluruhan ada berapa? Ada 3. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Kita ambil satu bagian, maka kita tulis 1 per ada berapa bagian seluruhnya? Ada 3. Maka kita tuliskan 3 di bawahnya. Kita ingat lagi, 1 tadi namanya pembilang, dan yang bawah 3 ini kita sebut dengan penyebut. Nah, ini contoh gambarnya ya, 1/3. Ini ada segitiga yang dibagi menjadi 3. Kita perhatikan antara sebelah kiri, kanan, dan bawah bentuknya sudah sama besar, persis sama ya, antara kiri, kanan, dan bawah. Kemudian yang kedua, ini ada gambaran lingkaran, dibagi juga menjadi 3 bagian yang sama besar. Kita perhatikan yang kiri, kanan, dan bawah juga ukurannya sama besar, maka satu bagian yang diberi warna orange ini kita sebut sebagai pecahan 1/3. Nah, begitu juga dengan yang gambar satu ini, ada persegi panjang, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian sama besar, 1, 2, 3. Kita perhatikan setiap bagiannya, setiap potongannya ini bentuknya sama, ukurannya pun juga sama. Maka daerah yang atau bagian yang diberi warna merah ini juga disebut dengan pecahan 1/3. Ini juga demikian, persegi panjang. Jika kita ingin menggambar ke dalam bentuk pecahan 1/3 juga dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Kita perhatikan yang atas, tengah, dan bawah ini ya, bentuknya sama, ukurannya sama. Maka untuk yang berwarna merah yang di tengah ini, kita juga bisa sebut sebagai pecahan 1/3. Ya, sebelumnya Bu Anggi mengulas lagi tugas yang kemarin. Anak-anak sudah mengerjakan, sudah bagus sekali, tapi masih ada juga yang kurang tepat. Kemarin ada yang menggambar seperti ini. Bu Anggi contohkan sebuah segitiga, ya, tapi pembagiannya masih kurang tepat. Membaginya seperti ini. Nah, seperti ini. 1, 2, 3. Coba kita perhatikan. Apakah setiap bagiannya ini sudah sama besar bentuknya dan ukurannya? Ya. Nah, ini antara yang atas, kemudian yang sebelah kiri dan sebelah kanan, apakah sama besar? Nah, tidak sama besar ya, bentuknya sudah berbeda, ukurannya juga berbeda. Maka ini bisa kita sebut
bukan pecahan 1/3. Mengapa bukan pecahan 1/3? Karena membaginya tidak sama besar. Nah, lalu bagaimana supaya sama besar? Cara menggambarnya seperti ini. Ini satu segitiga yang utuh. Kita bagi menjadi 3. Nah, seperti ini. Seperti yang di contoh video tadi ya. Tarik sini dan juga tarik ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah menunjukkan pecahan 1/3 untuk satu bagiannya ini. Nah, kita perhatikan antara yang kiri, kanan, dan bawah ukurannya sama. Maka ini merupakan pecahan 1/3. Jadi tahu bedanya ya anak-anak ya. Nah, baik, berikutnya kita lanjutkan lagi ke pecahan 1/4. Nah, jadi pecahan 1/4 itu jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 ya, 1/4 atau 1/4. Kita perhatikan gambarnya di sini ada gambar pizza ya. Pizza ini awalnya utuh, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, dipotong. Nah, ini ya bentuk potongannya, ada 1, 2, 3, 4. Jika saya makan satu potong ini, maka satu potong yang saya makan ini menunjukkan pecahan 1/4. Ya, 1/4. 1 itu maksudnya adalah bagian yang ditunjuk ini 1/4. 4-nya dari mana? 4-nya adalah jumlah bagian keseluruhannya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti tadi, 1 ini menunjukkan pembilang, sedangkan yang 4 ini menunjukkan penyebut. Ya, ini contoh yang lain untuk pecahan 1/4. Jika satu segitiga ini akan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka, nah ini ya, gambar yang tepat seperti ini. Kita hitung dulu, ada berapa bagian yang sama besar? 1, 2, 3, 4. Nah, maka daerah yang tengah ini, yang diberi warna merah ini, merupakan atau menunjukkan pecahan 1/4. Satu bagian dari 1, 2, 3, 4. Dari 4 keseluruhan. Maka ditulis 1/4. Nah, ini contoh berikutnya dalam model lingkaran. Satu lingkaran utuh, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kita perhatikan gambarnya. 1, 2, 3, 4. Perhatikan bentuknya dan ukurannya sama persis ya. Maka daerah yang diberi warna orange ini juga menunjukkan pecahan yang besarnya 1/4. Satu bagian dari 4 bagian keseluruhan yang sama besar. Nah, ini kemarin anak-anak ada yang mengerjakan menggambarnya seperti ini. Pecahan 1/4. Kemarin menggunakan model lingkaran. Wah, kurang bagus. Oh, lihat lingkarannya. Nah, kemudian membaginya tapi kurang tepat. Membaginya seperti ini. Nah, ini kurang pas ya. Jadi kurang ke
kurang ke tengah sedikit yang ini. Nah, ini kemarin ada yang gambar seperti ini ukurannya tidak sama besar antara yang kiri, kanan, dan yang bawah. Nah, yang bawah terlalu besar. Ada lagi kemarin yang menggambar begini. Nah, ini kemudian diarsir 1. Nah, menurut anak-anak bagaimana? Apakah ini menunjukkan pecahan 1/4? Nah, kurang tepat ya. Ini karena kita perhatikan pada mulanya dia bangun segi 6, kemudian dibagi menjadi 4, tapi tidak sama besar. Lihat yang, nah ini, antara ini dengan ini saja sudah berbeda. Maka kedua-duanya ini bisa kita sebut apa? Bukan pecahan 1/4. Alasannya? Ya, karena memang tidak dibagi sama besar. Lalu bagaimana contoh yang tepat? Nah, contoh yang tepat tadi seperti yang ada di sini tadi, yang sebelumnya ini ya. Membaginya harus persis sama besar seperti ini. Nah, ini coba kita belajar bersama-sama ya untuk menentukan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai. Pertama, ini ada gambar persegi dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, kemudian diarsir 1 berwarna ungu. Maka yang diwarnai ungu ini kita nyatakan sebagai pecahan 1/4. Nah, ini. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ada satu gambar lingkaran dibagi menjadi 1, 2, 3. Nah, 3 bagian yang sama besar. Maka yang diarsir warna merah ini ada 1 bagian, maka kita tuliskan pecahannya 1/3. Kemudian untuk gambar yang ketiga, ini ada gambar persegi dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Maka daerah yang diarsir warna merah ini dia menunjukkan pecahan 1/4. Kemudian gambar yang keempat, gambar persegi lagi dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka daerah yang diarsir warna merah ini dia menunjukkan pecahan 1/2. Nah, kemudian gambar yang kelima, yang terakhir, ada satu gambar lingkaran, kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, kiri dan kanan. Maka daerah yang diarsir diberi warna merah ini dia menunjukkan pecahan 1/2. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ya kunci jawabannya. Jadi ini betul 1/4, yang ini 1/3, 1/4, 1/2, dan 1/2. Mudah-mudahan video ini dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Jadi kemarin yang menggambar pecahannya masih belum tepat, mohon untuk diperbaiki lagi. Yang penting anak-anak paham. Oh, yang ini pecahan. Kalau ini, oh ini pecahan 1/2, ini bukan 1/2. Mengapa bukan 1/2? Oh, karena membaginya kurang sama besar seperti itu. Ya, yang penting anak-anak jangan patah semangat, meskipun belajarnya di rumah harus tetap semangat. Ya, demikian dari Bu Anggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.